Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi sahida. Pemirsa, kita tidak memungkiri bahwa kita dalam beragama itu pada awal mulanya hanya mengikuti sebagaimana agama orang tua kita dulu. Dan memang kenyataannya, karena orang tua kita itu kebetulan atau qadarullah beragama Islam, ya akhirnya kita pun ikut beragama Islam. Dan karena qadarullah kita dilahirkan di keluarga Islam, itulah akhirnya kita pun bisa bilang kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, dari kenyataan yang demikian, kita nggak bisa bayangin bagaimana kalau saja orang tua kita itu beragama Nasrani, maka tentunya kita pun akan ikut jadi Nasrani. Dan kalau orang tua kita beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Konghucu, atau seorang Yahudi, ya kita pun akan mengikuti sebagaimana agamanya orang tua kita itu. Itu pasti itu. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, yakni ketika kita dilahirkan dalam keluarga yang beragama yang bukan Islam, maka kita nggak bisa bayangin bagaimana nasib kita di kehidupan akhirat kita kelak. Kita nggak bisa bayangin bagaimana saat itu tiba-tiba kita berada pada alam yang mengerikan dengan berbagai bentuk kerasnya siksaan, yang dengan sebutan alam neraka itu. Padahal yang kita tahu saat masih di dunia, kita itu senantiasa berbuat baik, taat beribadah, suka menolong sebagaimana yang diajarkan orang tua dengan agamanya kita itu. Padahal yang kita tahu sewaktu di dunia, bahwa agama yang diwariskan orang tua kita itu adalah agama yang benar, dan agama lain salah semua, termasuk Islam. Tapi kenapa kita masih ditempatkan di neraka? Itu yang akan menjadi terbelalak mata kita. Kenapa kita menjadi tiba-tiba ditempatkan di neraka? Why? A'udzubillahi min dzalik. Pemirsa, meski hal tersebut adalah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita, tapi moga bagi kita itu semua hanya ilustrasi yang bisa jadi modal renungan agar bisa jadi kehati-hatian dalam berkehidupan. Karena memang kenyataannya, begitu banyak di antara manusia yang tidak menyadari bahwa sekalipun kehidupan orang tua fitrahnya selalu menghendaki yang terbaik bagi anak-anak mereka, akan tetapi tidak jarang orang tua tersebut dalam usaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka itu, tapi dengan jalan yang salah. Bahkan sekalipun sejak kecil anak-anak mereka dididik di lembaga-lembaga religius atau keagamaan. Dan kesalahan orang tua yang fatal terhadap anak-anak mereka adalah bermula dari akidah orang tua yang bermasalah. Ketika akidah orang tua bermasalah, maka berefek orang tua akan memberi wejangan yang salah. Kemudian oleh akidah yang bermasalah itu pula akan berlanjut dengan mengirim anak ke lembaga pendidikan yang bermanhaj atau berakidah yang bermasalah juga, yang mana para guru di mana mengambil ilmu itu ternyata dari kalangan para peracik nilai-nilai kesyirikan dan pengagum aneka ragam kebid'ahan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka ilmu yang semestinya menjadi cahaya agar bisa menjalankan menuju kebenaran, dan mestinya agar kita bisa memberi cahaya bagi orang lain agar orang itu bisa melihat kebenaran, malah justru menjadi penentang dakwah sunnah yang begitu militan, akan menjadi bagian dari garda perusak Islam tapi merasa menjadi pejuang Islam, akan merasa menjadi pendakwah bagi umat tapi kenyataannya merusak akidah umat, akan merasa jadi seorang mujahid padahal merupakan bagian dari golongan para munafik.
Lalu kalau sudah demikian, apa bedanya bila dalam keadaan seperti itu kita sedang dilahirkan dalam keluarga Nasrani, keluarga Yahudi, atau keluarga Majusi? Apa bedanya? Pemirsa, sebenarnya telah begitu banyak kejadian di masa lalu yang bisa kita jadikan pelajaran, terutama umat yang menentang dakwah para nabi yang hanya karena lebih memuliakan ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran yang hanya berbalut gulu yang berlebihan, ajaran-ajaran tradisi yang dianggap sebagai nilai-nilai kearifan budaya lokal, yang mereka anggap sebagai nilai-nilai luhur yang suci dan sakral. Yang ajaran itu kemudian menjelma sebagai alat yang bisa membentuk pola pikir jahiliyah modern yang menjauhkan dari sunnah dan mendistorsi ayat-ayat firman dengan mengikuti kehendak kepentingan pribadi atau golongan. Agama dijadikan alat untuk meraih cita-cita dunia, kerakusan terhadap dunia. Pemirsa, diutusnya para nabi dengan membawa kitab beserta tauladannya adalah hujah yang nyata yang mestinya semua umat bertambat kepadanya. Itulah tali yang kokoh yang takkan pernah putus. Itulah sumber cahaya yang takkan pernah terpadamkan oleh siapapun yang berusaha memadamkannya. Dan itulah yang menjadi sumber dari segala sumber kebenaran, yang menjadi jaminan mutlak untuk bisa sampainya ke singgasana jannah yang abadi. Walaqad aji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka kitab yang telah kami jelaskan secara terperinci atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nabi Musa, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.